Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Welinda Ahmad. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya serta dimudahkan rizkinya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang kurang 3 hari lagi batas akhir pembagian BPNT dan bantuan BLT minyak goreng akan berakhir. Bagaimana nasib para KPM yang hingga saat ini belum juga mendapatkan undangan dari PT POS? Simak 3 informasi penting ini bagi Anda yang belum juga mendapatkan bantuan atau belum juga mendapatkan surat undangan dari PT POS. Nah, informasi 3 itu apa saja kah? Mari simak video ini sampai habis, jangan di skip agar tidak menimbulkan gagal paham. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Saya mohon dukungannya kepada Anda semua untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka silakan di like dan di share ke berbagai media sosial Anda. Nah, baik sahabat YouTube, seperti yang Anda ketahui bahwasanya pembagian BPNT dan BLT minyak goreng sudah dimulai di beberapa daerah hingga tanggal 21 April tahun 2022. Nah, bagaimana nasib para KPM yang hingga saat ini masih juga belum mendapatkan undangan dari PT POS, baik itu di daerahnya atau di desanya belum juga memberikan atau belum juga dapat surat undangan dari PT POS. Simak 3 informasi penting ini hingga akhir. Nah, seperti yang Anda ketahui sahabat YouTube, ada 3 informasi penting yang harus Anda ketahui bagi para KPM yang belum mendapatkan undangan dari PT POS. Yang pertama adalah Anda tidak perlu khawatir bahwasanya kok hingga saat ini belum juga mendapatkan surat undangan dari PT POS karena masih ada waktu 3 hari lagi untuk menunggu kapan diberikannya undangan dari PT POS. Kalau data Anda sudah masuk di surat SK penerima bantuan BPNT dan BLT minyak goreng dari Kementerian Sosial yang diberikan ke kantor pos, Anda tidak perlu khawatir karena nanti akan ada surat undangan yang berbarcode dari PT POS. Kemudian kalau memang hingga tanggal 21 nanti itu belum juga selesai pembagian BPNT dan BLT, mengingat bantuan BPNT itu kan jumlahnya sangat banyak, ada 18,8 juta KPM penerima BPNT dan BLT minyak goreng. Tentu saja kantor pos ini ada yang bisa sesuai dengan jadwal, ada yang mungkin terhambat karena halangan yang banyak sekali. Bisa jadi nanti akan diundur dari yang tanggal 21 bisa jadi diundur ke tanggal 28 April tahun 2022. Jadi Anda tidak perlu khawatir, manakala yang kemarin di trimester pertama yang kemarin itu sudah cair. Nah, insya Allah semester kedua ini akan cair juga bantuan Anda. Nah, semoga saja di daerah Anda juga mendapatkan percepatan penyaluran bantuan BPNT, BLT minyak goreng sehingga bisa dirasakan dan dimanfaatkan sesegera mungkin sebelum hari Lebaran tiba. Nah, itu informasi yang pertama. Kemudian informasi yang kedua, apakah yang kemarin baik itu PKH, baik itu BPNT, BLT minyak goreng yang kemarin khususnya BPNT dan PKH tidak cair, apakah sekarang akan cair bantuan PKH-nya maupun bantuan BPNT-nya? Nah, jawabannya itu adalah bisa jadi yang kemarin itu tidak cair bantuannya, sekarang tidak cair juga. Dikarenakan mungkin
di data DTKS sana ada data-data Anda yang tidak sesuai, tidak padan antara DTKS dengan Dukcapil, atau anaknya ada yang tidak sinkron antara data di sekolah dengan Dapodik maupun di Simpatika. Jadi inilah kendala karena memang Kementerian Sosial saat ini benar-benar memperhatikan data penerima bantuan sosial. Apabila data tersebut itu bermasalah, maka kementerian tidak akan mencairkan bantuan sosialnya hingga data tersebut itu bisa dibenahi. Nah, kalau Anda merasa nomor kakaknya itu ada yang keliru, tidak sama dengan yang di Dukcapil maupun DTKS, atau mungkin nomor NIK atau nama keluarga, salah satu keluarga ada yang tidak sinkron antara kakak dan KTP, kemudian ada yang alamat mungkin ya, itu segera lapor ke desanya masing-masing. Bisa dicek di sana tentang data kependudukan Anda itu sudah sinkron apa tidak, kok selama ini tidak cair. Nah, tapi setahu yang kami pantau bahwasanya Kementerian Sosial itu kan sudah mengeluarkan data-data yang sudah tidak bisa dibenahi lagi dari DTKS atau dari kepesertaan BPNT maupun PKH. Jadi ya insya Allah kalau masih bisa dibenahi ya bisa cair, kalau sudah tidak dibenahi ya mungkin itu bukan rezeki Anda lagi. Jadi saya harap tidak usah khawatir atau tidak usah emosi ya apabila bantuannya itu sudah tidak cair lagi. Mungkin yang dikarenakan itu ya terus berpositif thinking aja, bahwasanya rezeki itu kan bisa dari jalan mana saja. Kalau tidak dari bantuan ya mungkin ada rezeki dari jalan lain. Nah, informasi yang kedua. Kemudian informasi yang ketiga yang harus Anda ketahui sahabat YouTube, bahwasanya apakah yang kemarin cair bantuan BPNT maupun bantuan PKH, kemudian sekarang akan cair juga bantuan PKH dan bantuan BPNT, maupun akan dapat bantuan BLT minyak goreng? Jawabannya adalah juga belum tentu. Tapi kebanyakan yang kemarin di tahap 1 itu cair atau triwulan pertama itu cair, akan cair lagi insya Allah di triwulan kedua ini. Karena bisa jadi mungkin masih proses, kan memang tahapnya itu kan kalau PKH masih berkala, sedangkan BPNT sekarang juga melalui kantor pos itu yang prosesnya juga agak lama ya, berbeda dengan sistem yang di KKS. Jadi ya insya Allah bisa cair dan insya Allah juga bisa tidak cair, karena seperti yang Anda ketahui sahabat YouTube bahwasanya di pencairan BPNT triwulan pertama kemarin Anda harus mengetahui bahwasanya setelah ada pencairan BPNT tunai oleh kantor pos masih ada tugas lagi, yakni melakukan geotagging dan foto rumah. Nah, ketika di situ ditemui ada KPM yang sudah mampu, sudah sejahtera, rumahnya sudah bagus, asetnya ada mobil, misalkan sepedanya itu lebih dari 3. Nah, di situ akan ketahuan oleh Kementerian Sosial bahwasanya KPM ini memang sudah tidak layak lagi menerima bantuan BPNT. Sehingga di pencairan triwulan kedua ini KPM tersebut tidak dicairkan oleh Kementerian Sosial dikarenakan ada temuan tadi melalui geotagging bahwasanya KPM tersebut itu adalah KPM yang sudah mampu. Nah, itu yang pertama. Kemudian kemungkinan yang kedua, ada usul sanggah dari tetangga sebelah Anda yang mungkin mengusulkan bahwasanya Anda itu sudah sejahtera,
sudah mempunyai aset-aset berharga yang banyak, kemudian rumahnya juga sudah bagus, ekonominya juga sudah lancar, sudah makmur. Nah, sehingga oleh tetangga sebelah Anda mungkin ya ada yang melaporkan melalui website Kemensos secara resmi. Nah, itu oleh Kemensos akhirnya dicari, kemudian di situ akhirnya dicoret dari kepesertaan penerima bantuan sosial. Nah, itu bisa jadi kemungkinan tersebut karena selain geotagging yang dilakukan oleh PT Pos tersebut, petugas PT Pos, kami sendiri juga pernah melakukan kegiatan SAGIS yang dilakukan oleh pejuang muda dan para PKH untuk melakukan foto titik koordinat kepada semua KPM PKH, bahwasanya harus memoto semua rumah-rumah KPM yang dulu pernah dilakukan di bulan Desember ya. Sahabat YouTube, bahwasanya itu juga menjadi acuan Kemensos untuk diteruskannya bantuan PKH atau diberhentikannya bantuan PKH tersebut. Karena dari situ Kementerian Sosial bisa melihat, oh ini KPM-nya sudah layak, sudah tidak layak atau masih layak. Jadi mungkin dari situ juga Anda dikeluarkan dari keanggotaan PKH maupun keanggotaan BPNT dikarenakan ada temuan sudah sejahtera di ekonomi Anda semua. Nah, itulah sahabat YouTube 3 informasi penting yang harus Anda ketahui bagi KPM yang hingga saat ini belum juga mendapatkan undangan dari kantor pos. Semoga Anda bisa memahami, bisa mencerna dan bisa legowo apabila terjadi suatu hal yang tidak sesuai dengan keinginan Anda masing-masing. Nah, itu saja sahabat YouTube informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian, jika Anda suka, silakan di-like dan di-share ke berbagai media sosial Anda. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.